dan ingin melakukan sesuatu di kaki. Ada sebuah keinginan, ada sebuah kerinduan, ada sebuah penyesalan, ada sebuah tahu diri dalam diri perempuan berdosa ini bahwa dia ini benar-benar berdosa dan dia tidak layak, dan dia hanya layak untuk berada di kaki. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, di sini terlihat sekali bahwa Simon tidak melakukan apa perannya sebagai tuan rumah. Bahkan dia malah mempersalahkan sikap Yesus terhadap orang berdosa itu. Kita lihat ayat 39, dikatakan di sini, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, yaitu Simon, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, jika Yesus itu nabi, tentulah ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah orang yang berdosa. Lihat, di sini ada sebuah pernyataan diri yang paling benar dalam diri sini. Dia mau mempersalahkan orang berdosa, bahkan menyalahkan Yesus. Kalau Yesus itu adalah salah, kenapa? Karena harusnya Yesus tahu kalau ini perempuan berdosa dan Yesus itu nggak layak untuk disentuh sama orang berdosa. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian tahu siapakah yang sebenarnya lebih bersalah? Simon jelas terlihat. Bagaimana dia bisa membenarkan dirinya kalau dia saja tidak bisa menyambut, dia saja tidak bisa memberi penghormatan kepada orang lain, tidak bisa menerima kehadiran orang lain dengan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah dalam kehidupan kita sehari-hari kita lebih cenderung untuk mau menyatakan diri bahwa kita paling benar, menyatakan diri bahwa kita ini yang paling pintar, karena juga kita merasa diri orang lain itu salah, apalagi ketika posisi kita berada di posisi yang lebih kuat, dalam jabatan atau kekuasaan. Kita lebih cenderung suka menganggap orang yang di bawah kita yang lebih kecil sebagai orang yang salah. Bahwa tanpa kita sadari atau tanpa kita ketahui juga bahwa ternyata orang yang menyatakan dirinya benar itu benar-benar benar. Bahwa ternyata dirinya itu ya juga bersalah. Namun Yesus menegaskan sebuah pengajaran. Yesus menegaskan sebuah pengajaran melalui sebuah perumpamaan. Di ayat 41 sampai 43 dijelaskan di situ tentang bagaimana ada dua orang yang berhutang, namun orang berhutang itu tidak bisa melunasi hutangnya. Namun atas kebijakan orang yang dihutangi itu, hutang kedua orang ini dihapuskan. Ada suatu kegirangan dalam hati orang, ada suatu makna dalam hati orang yang hutangnya lebih besar daripada yang hutangnya lebih kecil. Kenapa? Karena di sini terlihat bagaimana orang yang punya hutang lebih besar atau menyadari bahwa kesalahan yang lebih besar itu mempunyai tanggung jawab yang lebih besar ketimbang orang yang hutangnya lebih kecil, atau bahkan dia tidak menyadari bahwa dirinya tidak bersalah. Melalui kisah ini sebenarnya kita harus sampaikan bahwa ketika itu Simon sangat sadar bahwa dirinya tidak membutuhkan apa-apa, dan karena itu juga dia tidak merasakan sebuah kasih. Simon tidak merasakan dirinya itu butuh apa-apa, dia tidak merasakan dirinya itu berdosa, makanya itu dia tidak merasakan sebuah kasih. Semua baik-baik saja, padahal sebenarnya semua itu tidak baik-baik saja ketika itu. Sebaliknya perempuan berdosa ini sadar akan kebutuhan yang sangat mendesak dalam dirinya. Hal ini diikuti dengan keyakinan bahwa Yesus sebagai sebuah pengharapan itu sanggup memberikan kasih dan pengampunan atas keberdosaan. Kita lihat di sini ada dua hal yang berbeda, Simon dan perempuan berdosa. Karena Simon di situ tidak merasakan apa-apa, tidak butuh apa-apa, dan perempuan ini merasakan sebuah pengharapan bahwa dia membutuhkan pengampunan. Tapi Simon tidak membutuhkan pengampunan itu. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita juga temukan atau terjadi dalam diri kita. Kadang kita merasa, saya sebagai orang Kristen ya saya yakin saja kalau pengampunan itu pasti ada. Tanpa kita mau menyadari dan menghayati dan memahami juga secara lebih dalam sebenarnya apa sih yang kita lakukan di masa lalu, apa sih yang kita lakukan dengan orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, istri atau suami, anak-anak atau orang tua, atau kepada rekan-rekan kerja
atau kepada rekan-rekan mahasiswa di kampus, atau juga dengan siapa saja, karena kita suka tidak menyadari siapa diri kita dan apa kesalahan kita. Apakah kita berdosa, tapi kita lebih sering atau kita lebih suka melihat ketika orang lain berdosa dan kita mau mengoreksi, mau membenarkan diri kita bahwa kita yang benar dan orang itu salah, dan kita menasihati tanpa kita mau melihat diri kita sendiri. Hati-hati, itu sangat berbahaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Sesuai dengan tema kita hari ini, ada dua kunci yang menjadi pegangan buat kita sebagai motor, sebagai salah satu cara untuk kita bisa menggapai meraih sebuah kehidupan di masa kini dan di masa depan yang lebih baik, yaitu pengakuan dan pertobatan. Dalam kisah Daud yang kita baca tadi juga ada sebuah pengalaman spiritualitas yang terjadi dalam diri Daud. Seperti yang kita tahu ya, bagaimana kisah Daud ini sebagai raja, dia banyak sekali menorehkan sejarah yang sangat berarti bagi bangsa Israel. Namun sayangnya dalam sepanjang sejarah kepemimpinannya dia menorehkan coretan yang tidak baik. Saja ketika dia mengambil seorang istri panglima Uria, seorang prajurit, dan dengan kejam Daud secara langsung membunuh Uria dengan cara meletakkan barisan paling depan prajurit ini. Jelas perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat jahat, yang Tuhan sendiri mengatakan bahwa perbuatan Daud itu perbuatan yang jahat. Karena itu Tuhan mengutus Nathan untuk menegur Daud, untuk menasihati Daud, untuk menyadarkan Daud apa yang menjadi kesalahan dan apa yang menjadi dosa. Dan jelas ketika Nathan dipakai Tuhan untuk menegur Daud, Daud akhirnya sadar akan kesalahannya. Daud tahu akan kesalahan dan pelanggarannya. Ini dijelaskan pada ayat yang ke-13, dosa Samuel. Ayat yang ke-13, Daud pun mengakui dosanya. Aku berdosa ya Tuhan. Ada sebuah pengakuan dalam diri. Dan saya merasa ketika Daud menyampaikan ini, mengatakan ini, pasti ada sebuah ketakutan dalam diri. Ada sebuah rasa penyesalan, jiper, takut sama Tuhan karena dia sadar akan perbuatannya dia yang benar-benar jahat. Dan saudara-saudara sekalian, di sini rasa ketakutan Daud tidak membuatnya menjadi binasa, atau Tuhan tidak menghukumnya dengan berat. Namun Tuhan mau mengampuninya. Dijelaskan pada ayat 13, Tuhan mau mengampuni Daud dan tidak akan membiarkan Daud mati. Di sini kita bisa melihat bahwa pengakuan dosa yang terlahir dari ketulusan dan kesungguhan berdatangkan berkat pengampunan Allah. Pengakuan diri dan pertobatan akan mendatangkan berkat pengampunan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Allah bukan saja hakim yang adil, tetapi hakim yang berbelas kasih. Ia keras terhadap dosa. Tuhan keras terhadap dosa, tetapi mau merangkul orang yang mau bertobat. Ini sebuah kebaikan Tuhan, ini sebuah belas kasihan Tuhan. Bahwa dalam keberdosaan manusia Tuhan tidak akan meninggalkan, namun Tuhan mau tetap merangkul. Allah hadir menyatakan kasih-Nya dengan anugerah pengampunan dan keselamatan yang diberikan. Ini yang perlu kita sadari dan ini yang perlu kita pegang. Dari kisah Daud, dia memakai kekuasaannya sebagai raja, yang memakai jabatannya sebagai raja untuk melakukan apa saja yang dia ingin.